Mari kita membuka satu bagian Tuhan yang terambil dari Markus 16. Markus 16 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Markus 16 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Markus ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Kalau kita baca bersama-sama. 16 ayat 4 sampai 7. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Amin. Tema kita pada hari ini, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesudah Yesus mati hari Jumat, itu 3 hari kemudian Yesus bangkit. Itu yang disebut dengan hari pertama di minggu itu, hari Minggu. Pada saat pagi-pagi sekali itu, ketika hari Minggu, hari pertama di minggu itu, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus sebenarnya itu tidak pernah memikirkan atau tidak pernah membayangkan bahwa kubur kosong. Yang mereka pikirkan adalah bahwa Yesus sudah mati, bahwa Yesus itu mereka harus jaga kuburnya, jangan-jangan nanti orang mencuri mayatnya. Tetapi begitu mereka sampai di kubur Yesus, mereka begitu kaget, karena ketika mereka sampai di sana, mereka justru melihat bahwa itu batu besar penutup kubur Yesus itu sudah tertutup. Karena biasa di sana itu Bapak Ibu, orang dikubur itu di sana itu di gunung, batu-batu. Lalu kemudian itu kubur itu harus ditutup dengan batu besar itu, supaya mayat itu jangan dicuri orang. Karena bukan hanya di Indonesia, ternyata juga ada orang suka curi-curi mayat juga. Jadi itulah sebabnya ketika mereka datang ke sana dan mereka tidak menemukan Yesus, tetapi mereka justru bertemu dengan seorang muda yang berpakaian putih, dan itu kita panggil dengan malaikat, yang kita panggil dengan malaikat. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalib itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini." Jadi malaikat itu berkata kepada mereka, "Kalian jangan takut. Kalian mencari Yesus orang Nazaret itu, dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit." Sontak perempuan-perempuan ini kemudian berpikir, apakah berita ini benar atau tidak? Jangan-jangan ini malaikat, ini orang muda ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Tetapi kemudian orang muda itu berkata, "Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa memang Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah menang atas dosa. Dia sudah mengalahkan segala dosa dengan kematian dan kebangkitannya di dalam kubur." Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apa makna kebangkitan Yesus bagi kita? Apa makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya? Hari ini kita akan melihat 2 makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Yang pertama, kebangkitan Yesus menepis segala keraguan orang.
kebangkitan Yesus menepis atau mematahkan segala keraguan orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Yesus disalib, sebenarnya jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa ia harus mati, bahwa ia harus disalib. Tapi apapun yang Yesus katakan saat itu kepada para pendengar, kepada para murid-muridnya, tidak ada satu orang pun yang berpikir bahwa Yesus itu akan mati dan disalib. Murid-murid tidak percaya. Murid-murid itu tidak mau berpikir pusing apakah Yesus itu mau mati atau tidak. Karena mereka beranggapan Yesus itu begitu superior. Mujizat dia bisa lakukan, angin ribut dia bisa redakan, orang mati pun dia bisa bangkit. Jadi murid-murid tidak pernah berpikir bahwa Yesus itu akan mati, dan murid-murid tidak pernah berpikir untuk apa Yesus itu mati. Karena mereka begitu terobsesi. Mereka ikut Yesus karena mereka tahu Yesus itu adalah pribadi atau orang yang superior, berkuasa atas alam semesta. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus itu akan mati. Karena bagi mereka, orang mati saja bisa ia bangkitkan. Untuk apa dia mati? Mari kita melihat Matius 17 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Matius 17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, murid-murid itu tidak berpikir bahwa Tuhan Yesus itu akan mati. Mereka kalau Tuhan Yesus itu mereka akan kehilangan. Pertamanya itu, ketika perempuan itu datang dan menemukan tubuh itu sudah mati, maka kemudian malaikat tadi bilang kepada murid lain dan juga kepada Petrus. Ada nama Petrus, Bapak, karena memang ini Petrus ini merupakan salah seorang murid yang mengikuti proses persidangan Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus itu ditangkap, itu murid-murid semua itu sudah mundur. Tidak ada seorang pun murid yang mengikuti, kecuali Simon Petrus. Murid-murid yang lain ini kecewa. Mereka kecewa mengapa Yesus yang mereka selama ini ikuti justru kalah kepada prajurit-prajurit Romawi. Murid-murid ini tercerai-berai. Bahkan mereka berpikir, benarkah Yesus itu Tuhan? Bahkan mereka berada dalam posisi keraguan-raguan. Mereka ragu akan Yesus yang adalah Tuhan. Tetapi pagi itu, ketika perempuan-perempuan ini pergi ke kubur Yesus, dan kemudian mereka bertemu dengan malaikat Tuhan, maka segala keraguan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu menjadi putus. Segala keraguan mereka yang meragukan ketuhanan Yesus, itu saat itu juga, itu semuanya putus. Terkadang kita berpikir, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang tiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, murid-murid ini kan tiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dari matahari terbit sampai terbenam, itu mereka setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terkadang kita berpikir, pernahkah Bapak Ibu berpikir, mengapa orang yang sudah tiap hari itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus justru masih meragukan Yesus? Apalagi yang jarang-jarang gereja. Bapak Ibu ya. Orang yang tiap hari ke gereja saja pun belum tentu
bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Orang yang rumahnya dekat gereja, belum tentu dia yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Orang yang bertetangga dengan pendeta, belum tentu Bapak dia akan yakin dengan Yesus. Karena orang yang bersama-sama dengan Yesus sekalipun, setiap hari mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka masih ragu akan Yesus. Apalagi kita yang jarang-jarang ketemu Yesus di gereja. Apalagi kita yang jarang-jarang beribadah, Bapak Ibu. Begitu ada godaan sedikit saja, langsung istilahnya pure. Begitu ada masalah sedikit saja, langsung kecewa. Begitu ada sesuatu masalah, langsung kemudian undur dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena kesempurnaan itu hanya ada di dalam sorga. Tidak ada yang benar-benar baik di dunia ini. Dan tidak ada yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan di dunia ini. Karena dunia ini sementara. Yang sementara selalu tidak pernah menjadi kekal. Kesempurnaan tidak ada di dalam sesuatu yang fana. Tetapi kesempurnaan hanya berada di sesuatu yang kekal. Dan kesempurnaan itu hanya ada di dalam Kristus. Ketika kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yang menjadi pertanyaannya bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah, Yesus sudah bangkit. Apakah kita masih ragu akan Dia? Apakah kita masih meragukan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita? Hari Jumat kemarin saya mengatakan, Yesus disalib dengan tuduhan dengan berbagai versi. Orang Romawi mengatakan bahwa dia disalib karena dia memberontak kepada kekaisaran Romawi. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu disalib karena dia mengaku sebagai Allah. Maka dia disalib. Tetapi bagi orang percaya, Yesus itu disalib karena menebus dosa kita. Amin. Jadi Yesus itu mati, dia bangkit, maka dosa kita sudah diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Yesus memotivasi orang percaya untuk bersaksi. Kematian Yesus itu memotivasi atau mendorong orang percaya untuk bersaksi. Mari kita perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Markus 16. Ayat 8 dan 9. Ayat 8. Markus 16 ayat yang ke-8. Kita baca bagian A-nya saja. 1, 2, 3. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, pada saat perempuan-perempuan ini keluar dari kubur itu, mereka dalam kondisinya itu seperti dikatakan gentar, atau dalam bahasa yang lebih enak didengar itu bahwa mereka itu antara percaya dan tidak. Lalu mereka kemudian meninggalkan kubur, dikatakan mereka tidak mengatakan kepada siapapun juga karena takut. Jadi ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, perempuan-perempuan ini begitu bertemu dengan malaikat itu mereka justru takut. Jadi Bapak, Ibu, jangan pernah berdoa, Tuhan kalau boleh saya bertemu dengan Engkau. Nanti Bapak, Ibu, ketakutan juga. Orang ketemu malaikat saja takut, Bapak, Ibu. Jangan-jangan malaikatnya malaikat pencabut nyawa lagi. Jadi perempuan-perempuan ini takut dan mengatakan bahwa mereka ini tidak berani berkata kepada siapa-siapa. Tetapi harus diingat Bapak, Ibu, bahwa di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa mereka harus pergi, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus
Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini mereka harus berbicara, mereka harus menyampaikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan nanti Bapak Ibu, ketika mereka sudah mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, maka kemudian murid-murid ini kemudian semangat kembali. Mereka kemudian berkumpul kembali. Mereka seperti mendapatkan energi yang baru. Mereka seperti mendapatkan semangat yang baru. Mereka termotivasi. Mereka terdorong untuk memberitakan kepada setiap orang bahwa Yesus yang sudah disalib itu, yang sudah mati itu, sudah bangkit kembali. Jadi ada semangat di sana untuk bercerita bahwa Yesus itu sudah bangkit. Maka kemudian orang-orang percaya saat itu bercerita dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Semuanya mereka mengatakan, semuanya mereka menyaksikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kematian. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, mereka semua berada di dalam keterombang-ambingan. Patah semangat. Tidak ada gairah dalam hidup. Hilang semangat. Ada kalanya juga Bapak Ibu kita ini mengalami hilang gairah dalam hidup. Kita seperti orang yang kehabisan energi. Bisa saja masalah membuat kita kehilangan semangat. Bisa saja sakit penyakit membuat kita kehilangan semangat. Bisa saja pergumulan yang tidak selesai-selesai itu membuat kita kehilangan semangat. Tidak ada gairah sama sekali. Seperti orang yang tidak memiliki energi. Seperti orang yang hidup tapi ya seperti tidak hidup. Hilang gairah, hilang semangat. Padahal firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin. Tapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sampai berapa lama kita akan terus kehilangan gairah kita? Sampai kapan kita akan terus kehilangan semangat kita? Bukankah Yesus sudah bangkit dan memotivasi orang harus kembali bersemangat, memotivasi orang harus kembali bergairah. Bahkan bukan hanya hidup untuk diri kita, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kita harus menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Kita harus menyaksikan kepada setiap orang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Karena kebangkitan Yesus itu memotivasi kita untuk berani keluar, bersaksi kepada banyak orang. Karena kebangkitan Yesus itu harus mendorong kita. Kita harus lebih berani lagi bersaksi bahwa Yesus itu sudah bangkit. Amin. Jangan kita hanya menyaksikan saya lagi mobil baru. Jangan kita hanya bercerita saya lagi handphone baru. Jangan lagi kita bercerita terus saya lagi rumah baru. Tapi bersaksilah bahwa Yesus sudah bangkit. Karena kita mau. Karena Yesus mau. Keselamatan yang kita miliki juga menjadi milik orang lain. Amin. Keselamatan yang kita miliki juga harus menjadi milik orang lain. Karena keselamatan itu bukan sesuatu yang sifatnya menjadi harta pribadi. Saya ulang sekali lagi. Keselamatan itu bukanlah sifatnya seperti harta pribadi hanya untuk kepentingan sendiri. Tapi keselamatan itu adalah sesuatu yang harus dibagikan. Amin. Jadi keselamatan itu harus dibagikan. Bagaimana kita berbagi keselamatan dengan orang? Kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi supaya orang percaya. Karena bagi orang Bapak Ibu, bagi orang yang disalib itu kan bukan Yesus. Ada yang mengatakan, ada beberapa pandangan yang meragukan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Ada beberapa teori
Yang pertama mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi muridnya atau orang yang mirip dengan dia. Yang kedua, teori halusinasi yang mengatakan bahwa teori itu mengatakan bahwa murid-murid itu sedang berhalusinasi, berhayal, karena mereka terus memikirkan Yesus. Akhirnya mereka berhayal seolah-olah Yesus itu bangkit, padahal bukan. Dan masih ada banyak teori yang lain juga yang menyangkal kebangkitan Yesus. Tetapi fakta Alkitab mencatat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kebangkitan Yesus merupakan kebangkitan orang percaya. Karena Yesus bangkit, maka orang percaya juga harus bangkit dan berani bersaksi, menyaksikan imannya, menyaksikan kebangkitan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu panggilan kita, Bapak Ibu. Kita harus berani bersaksi. Kepada siapa kita harus bersaksi? Kepada keluarga kita. Belum tentu semua keluarga kita sudah percaya kepada Kristus. Itu tanggung jawab kita untuk bersaksi. Kepada tetangga kita,